Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Amelina dengan NIM 24086156. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan sepak takraw. Sejarah sepak takraw. Asal-usul permainan sepak takraw. Sepak takraw adalah permainan yang berasal dari Asia Tenggara dengan akar sejarah yang kaya dan beragam. Permainan ini diyakini terinspirasi oleh permainan tradisional Tiongkok yang dikenal sebagai cuju, yang merupakan latihan militer di mana sekelompok tentara berusaha menjaga bola kulit tetap di udara dengan menendangnya. Cuju dianggap sebagai salah satu bentuk awal dari sepak bola modern dan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Di Malaysia, sepak takraw pertama kali dicatatkan pada abad ke-15 dalam naskah sejarah Melayu yang menyebutkan permainan ini dimainkan di Kesultanan Malaka. Dalam catatan tersebut terdapat kisah tentang Raja Muhammad yang terlibat dalam insiden saat bermain sepak raga, yang merupakan bentuk awal dari sepak takraw. Sementara itu, di Thailand permainan ini telah ada sejak masa pemerintahan Raja Naresuan tahun 1590 sampai 1605 dan dikenal dengan nama takraw. Nama sepak takraw sendiri diresmikan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai hasil kompromi antara Malaysia dan Thailand. Istilah sepak berasal dari bahasa Melayu yang berarti menendang, sedangkan takraw berasal dari bahasa Thailand yang berarti bola rotan. Sepak takraw modern mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 dengan pertandingan kompetitif pertama kali diadakan pada tahun 1935 di Malaysia, dan sejak itu olahraga ini semakin populer di seluruh Asia Tenggara. B. Perkembangan modern sepak takraw. Sepak takraw mengalami perkembangan signifikan sejak awal abad ke-20 ketika permainan ini mulai diorganisir secara lebih formal. Pada tahun 1935, sepak raga pertama kali dimainkan di lapangan badminton dengan menggunakan jaring, yang menandai transisi dari permainan tradisional menjadi olahraga kompetitif. Pertandingan ini diadakan sebagai bagian dari perayaan Silver Jubile Raja Gergov V dan menjadi titik awal dari pengembangan aturan dan format permainan yang lebih terstruktur. Pada tahun 1945, turnamen resmi pertama sepak takraw diadakan di Penang, Malaysia, yang semakin memperkuat statusnya sebagai olahraga yang diakui secara resmi. Pada tahun 1960, sepak takraw diresmikan dengan nama dan aturan yang distandarisasi setelah pertemuan antara perwakilan dari Malaysia, Thailand, Singapura, dan Myanmar di Kuala Lumpur. Pertemuan ini menghasilkan bentuk International Sepak Takraw Federation atau ISTAF pada tahun 1988, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan turnamen internasional termasuk ISTAF Super Races dan ISTAF World Cup. Sejak saat itu, sepak takraw telah berkembang menjadi olahraga yang diikuti oleh lebih dari 30 negara, terutama di Asia Tenggara, dan menjadi bagian dari program olahraga di sekolah-sekolah di beberapa negara termasuk Filipina dan Indonesia. C. Popularitas sepak takraw di dunia internasional. Sepak takraw telah berkembang menjadi olahraga yang populer di tingkat internasional berkat beberapa faktor kunci. Pertama, penyelenggaraan turnamen internasional yang teratur seperti SEA Games dan Asian Games telah memberikan platform bagi atlet dari berbagai negara untuk bersaing dan menunjukkan keterampilan mereka. Turnamen ini tidak hanya menarik perhatian media, tetapi juga meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga ini. Selain itu, federasi internasional seperti International Sepak Takraw Federation atau ISTAF telah berperan penting dalam mempromosikan sepak takraw di luar Asia Tenggara dengan mengadakan kompetisi di berbagai negara dan memperkenalkan aturan yang distandarisasi. Kedua, keberadaan komunitas diaspora Asia Tenggara di negara-negara lain juga berkontribusi pada penyebaran sepak takraw. Komunitas ini seringkali mengadakan pertandingan dan acara yang melibatkan sepak takraw, sehingga menarik perhatian masyarakat lokal dan memperkenalkan mereka pada olahraga ini. Selain itu, media sosial dan platform digital telah mempermudah penyebaran informasi dan video tentang teknik serta pertandingan sepak takraw yang semakin meningkatkan ketertarikan global terhadap olahraga ini. Dengan kombinasi dari turnamen yang
terorganisir, dukungan komunitas, dan promosi melalui media. Sepak takraw ini menjadi salah satu olahraga yang semakin dikenal di seluruh dunia. Peraturan sepak takraw. A. Jumlah pemain dan posisi pemain. Dalam permainan ini terdapat 2 regu, di mana masing-masing terdiri dari 3 orang pemain. 1. Regu pemegang servis. Pemain dengan berdiri di seperempat lingkaran, sementara tekong server berdiri dengan kaki penumpangnya yang berada di dalam lingkaran servis hingga ia melakukan kontak dengan bola. 2. Regu penerima servis. Saat bersiap menerima servis, para pemain boleh menempatkan diri dimanapun di daerah permainan mereka. Namun biasanya tekong akan berdiri di depan lingkaran servisnya, diapit oleh kedua pemain dengan yang berdiri sedikit di depannya. Kedua pemain depan tersebut diperbolehkan maju mendekati jaring dan ngeblok servis lawan. 3. Setelah permainan berlangsung, pemain boleh bergerak kemanapun di area lapangan regunya. 4. Pergantian servis. Pergantian servis berlaku setelah regu yang melakukan sebanyak 3 kali. Maka servis harus pindah ke regu lawan. Masing-masing regu berhak melakukan servis sebanyak 3 kali. Setelah itu terjadi perpindahan servis. Spesialisasi pemain. 1. Tekong. Berdiri di daerah lingkaran servis dan bertugas melakukan servis dan juga mengumpan utama. 2. Apit kiri. Berdiri di dekat jaring sebelah kiri, biasanya berfungsi sebagai speaker atau pembunuh saat menyerang dan sebagai bloker saat bertahan jika apit lainnya kurang bagus dalam melompat. 3. Apit kanan. Berdiri di dekat jaring sebelah kanan, biasanya berfungsi sebagai pelampung atau pengeblok atau menyerang bertahan, meskipun kadang-kadang bisa berfungsi sebagai speaker utama di sisi kanan jika kaki kirinya lebih dominan. Dalam hal ini, apit kiri yang berfungsi sebagai pelambung atau pengeblok. C. Ukuran lapangan. 1. Area lapangan. Lapangan sepak takraw memiliki ukuran yang standar, hampir seukuran lapangan bulu tangkis untuk nomor ganda, yaitu 13,4 meter kali 6,1 meter. 2. Garis tengah. Garis tengah setebal 0,02 meter yang membagi kedua sisi lapangan sama besar. 3. Seperempat lingkaran. Di setiap pojok garis tengah terdapat seperempat lingkaran dengan jari-jari 0,9 meter. Diukur dan digambar dari sisi luar lingkaran tersebut. 4. Lingkaran servis. Lingkaran servis berjari-jari 0,3 meter ditempatkan di kedua sisi lapangan, berjarak 2,45 meter dari bagian dalam garis belakang. 5. Tinggi net. Tinggi tiang 1,52 meter di bagian tengah dan 1,55 meter di bagian tiang untuk putra. 1,42 meter di bagian tengah dan 1,45 meter di bagian tiang untuk putri. 6. Tinggi tiang. Peraturan PSDI dan ISTAB mensyaratkan tinggi tiang untuk net sepak takraw adalah 1,55 meter. Cara mencetak poin dalam sepak takraw. 1. Memasukkan bola ke lapangan lawan. Poin dapat diperoleh jika pemain berhasil menendang bola melewati net dan bola jatuh di area lapangan lawan tanpa dapat dikembalikan oleh lawan. 2. Kesalahan tim lawan. Mengembalikan bola lebih dari 3 sentuhan. Menyentuh bola dengan tangan atau lengan. Bola keluar dari batas lapangan setelah ditendang. 3. Strategi serangan. Pemain harus berusaha untuk menendang bola dengan kekuatan dan akurasi agar sulit bagi lawan untuk mengembalikannya. 4. Memanfaatkan posisi pemain. Pemain harus memanfaatkan posisi mereka di lapangan. Misalnya, tekong harus melakukan servis yang kuat dan tepat, sementara killer harus siap untuk melakukan serangan setelah menerima umpan dari header. 5. Mengatur permainan. Tim yang dapat mengatur permainan dengan baik, termasuk komunikasi yang efektif antara pemain, akan lebih mudah untuk mencetak poin. Jenis pelanggaran dalam sepak takraw. 1. Pelanggaran kontak dengan bola. Menyentuh bola dengan tangan atau lengan, menyentuh bola yang masih di lapangan lawan. 2. Kesalahan dalam mengembalikan bola. Lebih dari 3 kali sentuhan, bola gagal menyeberang. 3. Pelanggaran servis. Tekong melakukan servis dalam melompat, tidak berhasil melakukan kontak saat servis. 4. Pelanggaran posisi dan pergerakan. Menyentuh net, bola menyentuh jaring. Teknik dasar. 1. Sepak sila. Sepak sila adalah teknik dasar yang paling dominan dalam permainan sepak takraw. Teknik ini menggunakan bagian dalam kaki untuk menyepak bola. Cara melakukan posisi tubuh seperti orang bersila. Angkat kaki yang akan digunakan untuk menyepak dan pastikan bagian dalam kaki siap untuk menyentuh bola. Saat bola datang, ayunkan kaki ke arah bola dengan kontrol yang baik untuk menerima, menimang, atau mengumpan bola. 2. Sepak kuda atau sepak kura. Sepak kuda juga dikenal sebagai sepak kura. Adalah teknik menyepak menggunakan punggung kaki. Teknik ini mirip dengan gerakan kuda yang menyulurkan kakinya ke depan. Cara melakukan
Berdiri dengan posisi kaki sedikit terbuka. Saat bola datang, angkat kaki yang akan digunakan untuk menyepak dan arahkan punggung kaki ke bola. Lakukan tendangan ke arah bola untuk menyelamatkan bola dari serangan lawan atau mengarahnya ke rekan satu tim. 3. Sepak tongkah. Sepak tongkah adalah teknik yang digunakan untuk menyepak bola yang datang jauh dari badan. Teknik ini mirip dengan gerakan mencungkil. Cara melakukan teknik bola datang jauh. Posisikan tubuh agar bisa menjulurkan kaki ke depan. Gunakan jari-jari kaki untuk menyentuh bola, mirip dengan gerakan mencungkil. Pastikan untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terjatuh saat melakukan teknik ini. 4. Smash. Smash adalah teknik serangan yang paling penting dalam sepak takraw. Digunakan untuk mendapatkan poin dengan cara menendang bola keras ke arah lawan. Cara melakukan, ambil posisi yang baik dengan kaki yang kuat sebagai tumpuan. Saat bola datang, lompat dan ayunkan kaki yang akan digunakan untuk menyepak ke arah bola. Pastikan untuk menggunakan bagian telapak kaki untuk memberikan kekuatan maksimal pada tendangan, sehingga bola dapat meluncur cepat ke lapangan lawan. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.